Perkenalkan, saya Ida Simbolon sebagai moderator dan ketiga teman saya sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Vanessa Hayuning Tias. Saya Salsabila Aulia Rahab. Saya Wahyuni Putri. Baik, tujuan podcast kami di sini yaitu untuk memenuhi tugas psikolog kami, yaitu psikolog sosial dengan membawa materi tentang prasangka dan diskriminasi. Di sini kami membahas topik yang baru-baru ini terjadi, yaitu tentang kasus sekelompok mahasiswa di Tangerang Selatan yang sedang beribadah diduga dianiaya oleh warga. Baik, boleh nih kita cerita sedikit-sedikit tentang kejadian yang ada dalam kasus ini. Baik, sebelum kita masuk ke dalam awal kronologi, saya ingin bertanya, di mana lokasi kejadian tersebut dan di tanggal berapa? Oke, acara pembacaan doa Rosario oleh sekelompok mahasiswa Universitas Pamulang atau Unpam dibubarkan paksa oleh sejumlah warga di sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Babakan, Kecamatan 1, Tangerang Selatan. Kejadian itu berlangsung pada Minggu malam 5 Mei tahun 2024. Jadi kayak baru-baru aja ya. Dan mahasiswa ini ternyata perempuan gitu. Karena saya lihat di video pada saat mereka laporan, mereka menjelaskan dengan kelihatan masih syok dan takut. Oke, boleh diberitahu siapa saja yang terlibat dalam kasus ini? Oke, pengeroyokan ini dilakukan oleh 4 warga terhadap sejumlah mahasiswa di Tangerang Selatan, yang dimana awalnya Ketua RT yang berinisial D berusia 53 tahun mendatangi tempat mahasiswa beribadah. Selain D, ada 3 pria lain yang berinisial I 30 tahun, berinisial S 36 tahun, dan berinisial A 26 tahun yang terlibat. Baik, bolehkah Anda ceritakan apa itu doa Rosario? Oke, dari yang saya baca dan searching-searching nih, doa ini khusus dilakukan secara pribadi atau kelompok dalam sebuah ruangan yang tenang. Nah, para mahasiswa ini melakukan doa Rosario lantaran telah memasuki bulan Mei sebagai bulan Bunda Maria. Doa Rosario tidak menimbulkan suara yang kuat. Doa Rosario dilakukan pada momen tertentu. Bila dikaitkan dengan doa atau devosi, maka doa Rosario berarti suatu rangkaian doa renungan atas misteri keselamatan dari saat Yesus mulai dikandung sampai ia dimuliakan di surga. Baik, selanjutnya masuk ke kronologi kejadian. Kira-kira apa yang membuat warga termasuk RT melakukan hal tersebut? Pada awalnya itu, pada kejadiannya kan terjadi pada malam ini kan Ida. Nah, si RT ini disebut sajalah inisialnya D, memanggil warga untuk membubarkan sambil membawa senjata tajam. Warga ini membawa senjata tajam, dan anehnya lagi RT-nya juga membawa senjata tajam. Dan emang warga merasa resah karena kegiatan itu, tapi bukan cuma hanya diusir saja, tapi melakukan tindakan kekerasan. Tapi ada keterangan dari warga setempat, mereka bilang seperti ini. Awal mulanya mereka sudah menegur mahasiswa yang mengikuti acara doa Rosario ini, tapi nggak digubris sama mahasiswa ini. Makanya terjadilah cekcok dan berujung kekerasan, dan mereka dikeroyoklah mahasiswa ini sama warga setempat. Oke, baik. Kalau untuk luka-luka atau kerugian, apakah ada yang dialami oleh para korban? Tentu saja ada, Ida. Pasti ada. Apalagi dikeroyok seperti itu. Dikeroyok oleh warga kampung yang mengkeroyok mereka, pasti ada. Yaitu ada satu mahasiswi cewek, karena kejadian itu dia kena tusuk. Dan bahkan ada satu mahasiswa namanya Rizky Ramadan. Dia itu beragama Muslim, ikut melerai pertengkaran yang terjadi antara warga dan mahasiswa. Tapi karena dikira warga, dia juga turut serta dalam acara doa Rosario itu. Akhirnya Rizky ini dianiaya warga dan Rizky dilarikan ke rumah sakit setempat.
Nah, ada juga ini penghuni kos dekat tempat kejadian perkara, namanya Farhan. Dia ini niatnya melerai keroyokan warga terhadap mahasiswa, tapi karena kehadiran Farhan ini, mereka alias warga sekitar ini mengira Farhan ini anggota kelompok mahasiswa yang sedang doa rosario, padahal Farhan hanya ingin melerai saja. Dan Farhan saat dimintai keterangan, Farhan mengatakan, saya pisahin, tapi yang ono ini maksudnya warga nggak terima, padahal saya nggak kenal, saya cuma misahin saja, saya netral, nggak kenal karena nggak kenal kiri. Nah, karena insiden itu, Farhan mengalami luka di kepala 3 jahitan. Dan sampai akhirnya insiden tersebut dilaporkan ke Polres Tangerang Selatan. Oke, baik. Bagaimana peran pihak berwenang dalam mengatasi kasus ini? Jadi, polisi telah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Jadi pihak polisi itu sudah menetapkan ada 4 orang tersangka. Ini dia 4 orang ini melakukan yang namanya penganiayaan. Terbuktinya ini dari pernyataan sebelumnya yang sudah kita ketahui, kalau ada 2 orang tersangka membawa senjata tajam dan melukai seorang mahasiswi, dia menusuk belakangnya. Jadi itu tuh sudah terjadi nama penganiayaan. Jadi 4 orang tersangka ini udah dia ini akan menghadapi proses hukum yang meliputi penyelidikan lebih lanjut, pemeriksaan dan proses pengadilan. Jadi mereka akan diperlakukan sesuai prosedur hukum dan keputusan yang berlaku yang ditetapkan oleh lembaga pengadilan di kemudian nantinya. Oke, baik. Bagaimana kelanjutan hukum yang berlaku bagi para pelaku? Jadi sesuai dari sumber yang sudah saya baca, dari sumber Metro Tempo, di situ keterangannya yaitu para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951, pasal 170 KUHP, pasal 351 KUHP ayat 1, pasal 335 KUHP ayat 1, dan pasal 55 KUHP ayat 1 dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun di penjara. Oke, baik. Apakah pihak mahasiswa tidak mau berdamai secara kekeluargaan setelah terjadi percecokan yang terjadi pada kasus ini? Kalau ini menurut pribadi saya sih, ini tidak cocok ya untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Dikarenakan ini sudah menyakiti fisik. Menyakitinya itu bukan yang maksudnya bukan menyakiti yang secara ringan, tetapi ini sudah menyakiti yang berat gitu loh. Karena kan dia melakukan penganiayaan, terus dia melakukan yang namanya tusuk di belakang sini. Jadi menurut pandangan saya itu tidak cocok sih kalau untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi wajib diselesaikan secara undang-undang ini. Menurut saya seperti itu. Dan saya tambahin sedikit ya. Dari pengertian itu juga saya memang tidak setuju juga. Karena secara psikolog, bagi kita anak psikolog di sini ya, itu sudah mengganggu ini mental bagi seorang, ada di situ kan mahasiswa perempuan, mentalnya juga pasti seperti terganggu atau seperti trauma. Memang sudah lebih pantas memang jika diserahkan ke pihak yang berwenang. Oke, baik, selanjutnya saya ingin bertanya kepada kalian, kenapa sampai RT ini berprasangka bahwa doa rosario itu mengganggu mereka, sedangkan yang dilakukan mereka itu hanya doa, bukan seperti bernyanyi menggunakan speaker atau musik yang keras. Kalau menurut saya mungkin kan nggak mungkin ya RT langsung jalan ke situ sendiri, pasti kan kayak ada laporan dari warga sekitar gitu kan. Nah mungkin warga sekitar itu mengira bahwa kelompok dalam rumah kontrakan tersebut itu banyak gitu, dan mungkin ada beberapa doa mereka yang mungkin suaranya sedikit keras,
tapi yang bukan mengganggu banget gitu loh. Dan prasangkanya di sini seperti kan tadi ada korbannya 2 orang ya Bill, dari orang situ juga, anak mahasiswa yang jadi korban pengeroyokan tersebut, sementara mereka itu nggak ikut dalam komunitas kelompok yang melakukan doa rosario. Padahal mereka cuma hanya melerai supaya nggak terjadi aniaya itu. Baik. Apa Tapi bisa kalian jelaskan kenapa mereka berprasangka sehingga bisa membawa senjata tajam, sehingga bisa berpikir mereka harus membawa itu? Kenapa tidak dengan tangan kosong atau menggerebek atau memarahi dan sebagainya? gini, Toleransi ya di Indonesia ya. Bahkan kan di situ yang turun secara langsung kan ketua RT ya, yang dimana seharusnya dia punya wewenang mengayomi masyarakat, warga, apalagi sampai membawa senjata tajam dan tidak dibicarakan secara keluargaan dan secara baik-baik gitu. Jadi itu mungkin yang karena kan mereka para mahasiswa ini udah ditegur gitu, tapi mereka nggak gubris tadi kan Bill. iya betul. Nah mungkin pihak warga itu merasa sedikit jengkel kalau menurut saya ya. Jadi mereka jengkel gitu melihat mahasiswa ini nggak mau dengerin apa yang mereka bilang. Padahal kan kalau setiap orang tuh punya haknya sendiri ya untuk melakukan ibadah gitu. Jadi Iya, sesuai dengan sila pertama kita. kayak main hakim sendiri maunya. Iya. Apakah dari kasus ini kalian ada berprasangka bahwa tadi kalian menjelaskan bahwa awalnya mereka seperti masih menegur, tapi mereka tidak apa tadi mengubris. Seperti gini kan, ada orang yang jika tidak diperingati, tidak didengarkan, mereka seperti mengancam dengan membawa senjata tajam. Ternyata terjadi perselisihan sehingga terjadilah seperti penusukan yang hingga mengenai fisik gitu. Apakah kalian berprasangka bahwa itu hanya awalnya seperti kayak ancaman gitu, atau memang niat dari mereka ingin menyakiti? Kita kurang tahu jelas seperti apa ya, tapi kalau dari konfirmasi dari Kapolres sana, memang RT ini sudah kayak membawa senjata tajam dan warganya pun juga. Tapi warga setempat malah bilang pertama dikasih tahu dulu, jangan hentikan acara doa rosario ini. Tapi dari mana gini ya, kita sesuai dengan pemikiran kita aja lah. Dari mana langsung dia bisa bawa senjata kalau bisa diselesaikan secara baik-baik. Berarti kan memang sudah tersulut sama kurangnya toleransi dan emosi mereka. Terbawa emosi lah ya. Iya. Terus pun kalau menurut saya sih ketua RT-nya merasa kayak, oh saya kan ketua RT jadi saya berhak, jadi dia kayak menyalahgunakan kewenangan dia. Seperti dia harus kayak harus saya di sini sebagai ketua RT, maka saya harus dihargai gitu ya. Iya seperti itu kalau menurut saya. Oke, baik. Dari yang saya dengar dari podcast ini, saya ingin bertanya bagaimana pendapat kalian sebagai umat Islam melihat seorang RT menggerebek seorang mahasiswa yang sedang melakukan doa rosario. Oke. Boleh aku dulu ya ngasih tanggapannya ya. Oke, baik. Menurut aku mereka itu minimnya toleransi dan pengetahuan gitu. Mungkin mereka itu mengira mereka para mahasiswa ini mungkin sedang melakukan ibadah yang berlangsung lama gitu. Dan ya itu tadi pas di kronologi kan udah bilang kalau RT-nya ini udah menegur gitu. Mungkin mahasiswa ini tidak menggubris. Gitu nggak, Bil? Mahasiswanya gubris atau enggak? Mahasiswanya. Iya. Awal mulanya mereka nggak menggubris, mereka tetap melanjutkan doanya. Jadi ya menurut saya RT ini dia kayak tidak melakukan
yang di batas wewenangnya. Jadi dia melakukan di luar wewenangnya itu. Seperti membawa senjata tajam, membawa warga lain. Sementara kan yang dilakukan tuh adalah ibadah, yang dimana ibadah itu kan pasti bertujuan untuk yang di atas gitu kan. Untuk kepercayaan mereka masing-masing. Iya. Apalagi ini kan RT. RT itu seharusnya mengayomi, bukan hanya memprovokasikan. Ya. Ya, ada Jadi lagi dia kepala langsung dia motor gitu sampai masuk berita, sampai adanya penusukan. sampai melukai itu sudah tidak wajar sebagai dia Itu RT di toleransi. ya. Dia kan tahu kita tinggal di Indonesia, yang dimana Indonesia itu kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Meskipun berbeda-beda, tapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetaplah satu kesatuan yang berbeda agama, ras, budaya, dan kepercayaan. Baik. Baik, dari kasus ini bisa kita lihat bahwa ketua RT ini berstatus sebagai orang tua. Sementara dia menusuk seorang mahasiswi perempuan. Apa coba bagaimana perasaannya ketika dia melakukan itu? Apa pendapat kalian? Menurut pendapat saya sih, karena saya beranggapan kedua masih itu orang sekitar situ. Terus jadi ya, dia merasa saya bukan orang sekitar situ atau bukan orang daerah situ, melakukan sesuka hatinya gitu. Sama juga seperti sebelumnya dia menggunakan menyalahgunakan kewenangannya sebagai seorang RT dan dia pun juga kalau itu seorang ayah yang pastinya dia memiliki seorang anak. Jadi dia tuh bisa memikirkan kalau anaknya dididikan oleh orang lain kayak masih perasaan dia gitu. Itu tuh kayak nggak sampai kepikiran itu gitu. Jadi dia karena menyalahgunakan kewenangan jadi suka hatinya lah. Seperti melakukan seperti gegabah lah ya. Terlalu gegabah semua itu melakukan sesuatu tanpa memikirkan. Baik. Dari kasus ini kan pasti kita berpikir seperti ini. Kasus ini siapa yang melaporkan dan kenapa bisa sehingga viral? Baik itu di TikTok sampai ke YouTube. Oke, yang sesuai yang saya lihat media ini Tolong beritahu. suaranya diperjelas, Kak. Oke, sudah jelas? Sudah. Jadi sesuai media-media ini yang saya ketahui, ada beberapa pernyataan atau kalimat yang menjelaskan ini berawal dari mana gitu kan. Jadi semua ini berawal dari keviralan. Di situ mengatakan kalau maaf sebelumnya pihak kepolisian tidak menggubris tentang Berarti tidak menggubris. maaf Kak, berarti dari pertama kasus ini terjadi bukan langsung dilaporkan ke kantor polisi begitu? Tidak, di situ saya membaca mereka itu tidak menggubris pertamanya. Jadi rupanya ada yang komentar minta tolong diapakan panjang masalah gitu kan. Barulah pihak kepolisian melanjutkan kasus ini. Seperti itu. Itu sesuai dari yang saya baca ya gitu deh. Berarti harus viral dulu ya, Papa di Indonesia baru di. Baik. Waktu mereka sudah memproses ini ke hukum, apakah ada bukti yang kuat untuk kasus ini? Tadi Seperti ada rekaman CCTV atau ada saksi mata. Video pengeroyokannya ada sih yang viral. Berarti direkam lah ya sama ada yang rekam. Rekaman CCTV atau ada yang rekam? Rekam handphone. Ntar kita tunjukin ya. Oke, baik. Dari yang kita lihat dari kasus ini kan masih di kota orang gitu, masih di Tangerang Selatan. Sementara kita yang ada di dalam podcast ini kan berbeda-beda tempat. Saya ingin bertanya, apakah di tempat kalian masing-masing ada sesuatu yang
sama atau bahkan seperti terjadi dalam kasus ini? Tempat saya tidak ada sih. Tempat saya juga tidak ada. Masyarakatnya Kalau di toleransi dengan baik, nggak ada. hidup dengan damai. Baik. Tapi ini ya, ada misalnya tetangga saya ada yang beragama Melayu kalau di ya. Jadi setiap dia kayak ada acara-acara besar gitu, acara-acara besar sekalian gitu nonis, dia tuh selalu ada yang namanya ngumpul-ngumpul bareng keluarga, bareng teman-teman atau apa gitu kan. Kami sebagai warga yang muslim terhadap mereka itu ya, kalau mereka nyanyi itu kami biasa aja gitu. Kami tidak ada yang kayak menyerbu atau yang apa gitu, sebenarnya tuh nggak ada. Kami tetap kayak ya udah gitu, saling toleransi, saling menghargai agamanya walaupun berbeda gitu. Kalau di tempat saya. Iya. Sama seperti di tempat saya juga seperti itu ya. Tidak ada seperti minim toleransi. Mungkin memang manusia memiliki sifat yang berbeda sehingga apa yang terjadi, siapa tahu ada perkara di antara mereka sehingga terjadi masalah ini, kita tidak tahu. Tapi kok di tempat saya walaupun agama muslim tidak banyak, bahkan bisa dibilang mayoritas di tempat saya ini rata-rata Kristen ya. Tapi kalau toleransi dikatakan rendah, tidak ya. Seperti di saat mereka lagi azan ya, kami mendengarkan atau tidak, sama sekali tidak mengganggu atau bahkan mengusik atau membicarakan mereka yang membicarakan seperti hal-hal buruk. Begitu juga kami yang sedang beribadah, seperti kami beribadah di gereja setiap hari Minggu, menggunakan seperti membunyikan lonceng, menyalakan lagu musik atau bahkan bernyanyi, mereka juga tidak mempermasalahkan. Bahkan seperti kami kan kami umat Kristen kan, kami merayakan hari Natal di setiap bulan 12. Sedangkan kalian umat Islam itu di bulan 4. Seperti acara kami, pasti kami juga membuat seperti acara makan-makan. Kami bahkan memberikan kepada mereka, sebaliknya mereka memberikan kepada kami. Mereka memberikan kue hari raya, kami juga memberikan kue hari Natal, seperti itu. Seperti kue tahun baru lah. Jadi saling toleransi gitu. Itu yang mungkin di seluruh Indonesia ini. Sebenarnya nggak susah sih kita menjalankan toleransi itu sebenarnya. Karena mungkin mereka merasa mereka tuh yang paling mayoritas gitu. Iya. Apalagi yang memiliki kekuasaan, menyalahgunakan lah kekuasaan itu. Bahkan janganlah dulu sampai ke kota-kota gitu. Di antara kita inilah, kita yang ada di dalam podcast ini, saya sebagai umat Kristen dan kalian sebagai umat Islam, di sini juga kita toleransi, berbicara dengan normal, berteman baik tanpa ada kayak permusuhan sampai bercecok-cecok seperti yang ada dalam kasus ini gitu ya. Oke, baik, sebelum kita menutup podcast ini, saya ingin bertanya, apa saran dari kalian untuk supaya kasus seperti ini tidak terjadi lagi, baik itu di Tangerang Selatan ataupun di kota kita masing-masing? Jadi saya sih harus memperkuat interaksi sesama warga sekitar gitu. Harus adanya interaksi lah pokoknya agar tidak terjadi perselisihan. Karena kan kalau perselisihan itu kan dari orang yang kenal, bahkan sampai nggak kenal aja tuh bisa berselisih gitu. Yang nggak kenal aja bisa berselisih gitu, apalagi yang nggak kenal sama sekali. Jadi saran saya kan, mereka sini anak kos ya ibaratnya mahasiswa ini. Mungkin kita juga sebagai anak kos harus saling berinteraksi dengan warga kita. Bergaul ya benar. Begitu mungkin para warga atau pihak yang berwenang seperti RT, mereka mungkin harus bisa meredam emosinya gitu, harus bisa dibicarain dengan baik-baik. Apalagi mereka sebagai ini ya, orang yang lebih dewasa, harusnya mereka
mereka lebih berpikir lebih luas gitu. Ya, lebih bijak dalam pengambilan keputusan tanpa harus menggunakan data tajam dan sebagainya. Apakah dari Kak Salsabila dan Kak Putri ada saran? Kalau bagi saya ya sarannya ini bagi yang sebenarnya yang lebih tua sama yang lebih berwenang ini harusnya berpikir sebelum bertindak. Ya, jadi kalau dia berpikir dulu sebelum bertindak ini tidak bakal terjadi seperti yang kita bahas ini, mahasiswa Tangsel diusir bahkan sampai lakai. Apalagi kan sampai mengerikan kan, kita bayangin kita lagi berdoa terus kita diusir, terus kita dikutuk, sangat tidak manusiawi sebenarnya gitu. Dari Kak Putri apakah ada saran? Kalau saran dari saya sih, kita sebagai warga Indonesia kita terus dengan norma-norma dan buat tetap Indonesia. Oke, baik. Kalau dari saran saya pribadi ya, supaya tidak ada lagi kejadian seperti ini, kita sebagai baik kita pendatang maupun tidak orang asli situ, sudah kita pendatang, kita bukan beragama seperti mereka juga, harusnya kita seperti menjalin hubungan gitu. Jangan kita berdiam diri di dalam kos, kan kita nak kos kan, harusnya kita ada interaksi gitu, interaksi baik, komunikasi baik, bahkan bergaul baik gitu. Dengan itu kan kita tidak merasa terasingkan, bahkan tidak merasa seperti oh kita di sini pendatang, kita kayak takut berbicara kepada mereka, berinteraksi kepada mereka. Jangan gitu, jangan takut. Anggap aja seperti mereka keluarga sendiri, tetangga seperti di kampung gitu. Karena kalau kita seperti menyendiri kayak gini atau hanya berteman dengan sesama agama mereka, itu kan bukan toleransi lagi namanya. Itu sudah namanya kayak seperti membeda-bedakan. Saya harus kayak berteman sesama agama saya, janganlah. Seperti kita di sini kan kita berbeda agama, kita berteman baik, bahkan selalu berinteraksi dan berkomunikasi. Jadi dari kesimpulan yang saya dapat di sini, yang pertama itu perlunya toleransi dan menghormati perbedaan. Kasus ini menyoroti pentingnya toleransi antara agama, menghormati perbedaan keyakinan. Masyarakat perlu memahami masyarakat untuk menghargai hak setiap individu untuk menjalani ibadah sesuai keyakinan mereka masing-masing. Yang kedua itu perlunya kesadaran akan hak asasi manusia, yaitu seperti termasuk kebebasan beragama yang termasuk untuk harus dihormati atau dilindungi oleh semua pihak. Yang ketiga yaitu tentang bagaimana kita menciptakan lingkungan yang aman, damai bagi setiap individu tanpa mengganggu agama lain, tanpa membedakan agama, suku atau latar belakang. Jadi melalui kasus ini penting bagi semua pihak, baik itu pemerintah, masyarakat ataupun lembaga yang terkait untuk kerjasama dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama, menghormati hak asasi manusia dan mendorong sikap toleransi. Baik, sekian dari podcast kami. Jika ada kesalahan kata ataupun kurangnya informasi yang tidak lengkap dari podcast kami ini, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, guys. Aduh sudah siap. Bisa orang lagi kerja apa? Kau tuh bodoh sekali. Sudah. Bang. Yang RT yang mana nih? Pak RT-nya, Pak. Bang nyesel nggak, Bang? Yang menjadi petunjuk untuk selanjutnya pelaksanaan gelar perkara, peningkatan status dan serangkaian proses gelar perkara, maka terhadap perkara disimpulkan cukup bukti sehingga ada beberapa saksi yang melibatkan
ditetapkan sebagai tersangka dengan inisial sebagai berikut. Inisial D, laki-laki umur 53 tahun. Yang kedua, inisial I, laki-laki umur 30 tahun. Yang ketiga, inisial S, laki-laki umur 36 tahun. Yang keempat, inisial A, laki-laki umur 26 tahun. Barang bukti, yang pertama, rekaman video. Yang kedua, 3 bilah senjata tajam jenis pisau. Yang ketiga, kaos berwarna merah. Yang keempat, kaos berwarna hitam.